مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu hamdan syakirin wa atawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa qaidil mujahidin nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz wal hujjaz, para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati dan muliakan, terlebih khusus keluarga besar Masjid Jami Al-Barkah DKM Masjid Al-Barkah, Bapak Matraji beserta jajarannya, RT Iman selaku panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, RT Jujun, Bapak RW yang hadir malam ini. Ada Pak RW? Oh iya, Pak RW 8, Bapak Masri yang saya muliakan, Pak RT Yaya, sekarang udah bukan RT ya, RT Yaya. Wah, ya. Ketua Masjid Al-Ikhlas, dan termasuk Ustadz Saiful Anwar dari Mushola Nurul Hikmah, ya, beserta jamaah yang saya muliakan, dan tim hadrah serta yang hadir malam ini yang tidak dapat disebutkan namanya. Insya Allah semuanya selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini bisa hadir di majlis ilmu, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan itu Masjid Jami Al-Barkah membuka ta'lim karena Covid. Seiring datangnya Covid, dibuka malam ini sekaligus memperingati Maulid Nabi, dan ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa bagi para DKM dan segenap panitia yang berjibaku mengadakan peringatan Maulid ini. Harapannya tidak lain untuk mengharapkan ridho, cinta dan kasih sayang Allah, agar cinta dan sayang Allah itu tetap terwujud dalam kehidupan kita. Dari peringatan Maulid ini memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terus tumbuh berkembang, mencintai Rasul dan menjalankan apa yang diperintah oleh beliau. Saudaraku, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kegembiraan bagi setiap umat Islam
yang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, memasukkan kegembiraan ke dalam hati setiap umat. Jadi hadirnya kita ini sebagai bentuk kegembiraan, as-surur. Jadi gembira hadirnya kita memperingati Maulid. Nah, kalau kita tidak ada rasa gembira di dalam memperingati Maulid, maka mesti dipertanyaan. Ya, itu mesti dipertanyakan kita. Apakah kita ini benar-benar umat Rasul atau bukan? Nah, jadi kudu gembira. Jadi saudara, saya tanya, malam ini gembira nggak kira-kira? Gembira nggak? Apa bukti gembira antum? Makan kue. Nah, ya, kita gembira memperingati Maulid ini. Karena apa? Ini bulan Rabiul Awal yang kita kenal bulan Maulid. Bulan dilahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu. Bulan Rabiul Awal itu terdapat peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar. Nah, sehingga bulan Rabiul Awal itu bisa dibilang bulan yang juga dimuliakan. Hanya saja tidak mendapat kemuliaan seperti 4 bulan yang dimaksud dalam Quran. Tapi ini bulan kemuliaan tersendiri. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, juga beliau menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra. Itu juga di bulan Rabiul Awal. Sampai beliau wafat pun pada bulan Rabiul Awal. Ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang lahirnya beliau. Ada yang mengatakan tanggalnya itu 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal. Ini berkembang dalam catatan sejarah. Namun jumhur ulama menyepakati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disepakati pada tanggal 12 Rabiul Awal, begitu pula wafatnya beliau. Menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Mengapa demikian, saudara yang dirahmati Allah? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di hari Senin beliau dilahirkan dan beliau pun berpuasa. Ketika itu dikatakan, kenapa engkau berpuasa? Karena menghormati dan memuliakan hari lahirku. Jadi aku lahir di hari Senin, dan hari Senin itu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal ketika beliau dilahirkan. Itu yang menjadi dasar kesepakatan para ulama, menjadikan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan peristiwa mana lagi Rabiul Awal itu? Apa yang terjadi? Di samping Rasul dilahirkan, Rasul menikah, bahkan Rasul wafatnya di bulan Rabiul Awal, juga meninggalnya kakek mulia beliau Abdul Muttalib juga bulan Rabiul Awal. Kemudian tentara Abraha, dari tentara Habsah ini yang dipimpin oleh Abraha, ingin melululantakkan Ka'bah Baitullah juga pada bulan Rabiul Awal yang tepatnya tanggal 12 itu. Lalu kemudian tarikh pun mencatat bahwa di bulan Rabiul Awal ada peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib ketika itu. Dan di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah mendirikan Masjid Quba, masjid yang pertama kali beliau dirikan di kota Madinah. Sebelum ke Madinah itu, sebelum mendirikan Masjid Madinah, ya, maka beliau dirikan Masjid Quba. Dan disitulah turun wahyu pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengerjakan sholat Jumat yang pertama kali di Masjid Quba pun terjadi di bulan Rabiul Awal.
Jadi banyak peristiwa-peristiwa itu. Turunnya wahyu pun sama. Jadi ketika kita merayakan peringatan Maulid, bukan hanya memperingati hari lahirnya, juga kita mengenang sejarah bagaimana beliau berjuang, kemudian juga sampai beliau wafat. Ini Rabiul Awal, sehingga mengingatkan kita tentang perjuangan Rasulullah dari lahirnya hingga wafatnya. Nah, ini saudara yang dirahmati Allah, menjadi catatan penting untuk kita sebagai umatnya gitu. Nah, karena itu saudara-saudara yang hadir di peringatan Maulid ini maka harus memiliki hati yang gembira, hati yang senang memperingati Maulid. Jangan ada cemburu, jangan ada marah, jangan ada benci. Karena setiap orang yang benci dengan Maulid berarti dia benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saudara yang dirahmati Allah, di dalam menyikapi Maulid itu ya berdasarkan ilmu, bukan dengan tidak ilmu, harus berdasarkan ilmu. Makanya ketika ada orang mengatakan Maulid ini begini, Maulid ini begitu dan seterusnya, kenapa umat begini, para umat begitu, dengan Maulid Nabi sendiri tidak mengadakan dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat kebodohan yang dimiliki oleh dia. Dalam satu kaidah disebutkan, al-mar'u aduun bil majahil. Itu kata kaidah. Seseorang itu akan menjadi musuh atas kebodohannya. Jadi karena dia bodoh, dia tidak mau mencari hujah dan dalil yang kuat, sehingga menghukum dirinya sendiri yang melibatkan orang lain yang menjadi sasaran. Padahal kalau dia berilmu tidak. Maka semakin banyak ilmunya, maka semakin dikit menghukum kepada manusia. Begitu yang diungkapkan oleh para ulama. Nah, maka kita orang-orang yang sudah terbiasa dengan ini, tujuan kita tidak lain mengadakan peringatan Maulid untuk menambah mahabbah kita kepada Rasul dan lebih mencintai Rasulullah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, maka kalau kita membaca bagaimana sosok beliau, ini nggak akan pernah ada habisnya, saudara. Dalam catatan riwayat yang menukilkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlembar-lembar kertas, saudara. Yang kalau kita baca 3 hari tidak akan pernah khatam kita membaca itu. Karena begitu banyaknya pujian-pujian yang dilontarkan Rasulullah berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, saya mau ambil malam ini simpel saja, agar saudara-saudara paham apa maksud dan tujuan daripada Maulid itu dan melihat daripada sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 sifat yang tidak pernah diberikan Allah kepada siapapun dan kepada nabi-nabi sebelumnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak diberi 2 sifat ini, tapi Rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pelajaran utama untuk kita. Sifat yang lekat pada diri beliau yang diberikan Allah, yang pertama sifat jamaliyah, yang kedua sifat jalaliyah. Nah, apa itu jamaliyah? Jamaliyah itu artinya ketampanan, gantengnya luar biasa. Rasulullah memiliki wajah yang tampan, saudara. Ada nabi yang tampan? Ada nabi yang tampan? Siapa yang ente kenal? Yusuf. Dari siapa kau tahu Yusuf itu tampan? Ayo. Dari siapa kau tahu Yusuf itu tampan? Dari sejarah. Kamu pernah melihat Yusuf? Pernah ngelihat Yusuf? Yusuf siapa itu?
Iya. Ya, Yusuf tampan, hanya itu yang diberi. Namun dalam catatan riwayat ketampanan Yusuf itu, ya, ketampanan Rasulullah itu tidak mengalahkan ketampanan Yusuf. Artinya Yusuf itu ketampanannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bawah. Satu saja Yusuf diberikan jamaliyah, tapi Rasulullah jamaliyah. Ketampanan Rasulullah melebihi daripada tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, ini ibu-ibu nih. Bu, ya ada ya, ada ibu-ibu ya. Ibu kalau lagi hamil itu, Bu, lagi hamil itu ibu selalu membaca di waktu acara 3 bulanan dan 4 bulanan dan 7 bulanan ya. Ya, itu suka yang dibaca surah apa, Bu? Surah Yusuf. Terus surah Maryam, ya. Surah Muhammad ada nggak? Ada. Tapi jarang dibaca oleh ibu-ibu. Tapi yang terkenal surah Yusuf sama Maryam. Ya. Padahal tuntunan sunnahnya itu, kalau ibu mau melakukan, justru yang menjadi tuntunan sunnah yang disepakati oleh para ulama, acara 7 bulan itu mesti membaca surah Luqman. Wasiat Luqman kepada anaknya ke dalam janin itu, maka baca surah Luqman, bukan Yusuf, bukan Maryam sebenarnya, tapi justru yang menjadi andalan itu surah Yusuf dan surah Maryam. Tapi bukan berarti menjelekkan Quran, tidak. Semua Quran bagus, semua bagus, tapi ada tuntunan-tuntunan fadilah. Ya, saya yakin harapan ibu dan bapak ketika 7 bulan membaca surah Yusuf dan Maryam, karena anaknya nanti kalau lahir ingin seperti Yusuf, kalau laki, kalau perempuan seperti Maryam. Ya, katanya Maryam cantik, Yusuf cantik, tampan. Nah, sampai ini terobsesi di kalangan masyarakat. Terobsesi di kalangan masyarakat ketika istrinya hamil, maka dia benar-benar menginginkan anaknya seperti Yusuf atau Maryam. Sampai-sampai seorang ustadz dipanggil oleh dia, "Ustadz, bacakan 7 bulan istri saya, Yusuf 7 kali balik, Maryam 7 kali balik." Yang dia menginginkan anaknya kalau nanti lahir seperti Yusuf, kalau dia laki, kalau perempuan seperti Maryam. Ya, karena ustadz ini dipanggil, ya mau saja. Ya, nggak apa-apa. Semakin banyak mengulang-ulang Quran semakin bagus, betul. Bacalah surah Yusuf, diundang 7 kali balik, Maryam 7 kali balik. Ditunggu sampai 9 bulan 10 hari setelah acara itu, istrinya masuk rumah sakit mau melahirkan. Maka terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri ayahnya. Ayahnya sudah berdetak jantungnya, mengatakan Yusuf, Maryam, Yusuf, Maryam, Yusuf, Maryam, gitu. Kalau laki Yusuf, perempuan Maryam, Maryam cantik, Yusuf ganteng, begitu aja. Begitu istrinya lahir, ya, lahir anaknya, pingsan bapaknya. Pingsan bapaknya. Ternyata anaknya hitam, jelek, pesek. Langsung protes ke ustadz, "Ustadz, untuk apa 7 kali Yusuf 7 kali Maryam, kalau anak saya jelek, pesek, hitam?" Ya, ustadz timbal balikin. Apa kata ustadz? "Pak, Quran enggak merubah wajah orang, tapi Quran merubah akhlak dan sifat seseorang. Kalau wajah nggak bakal dirubah. Wajah bagaimana cetakannya. Lah babanya hitam pengen putih. Babanya pesek, kulitnya hitam, anaknya hitam, dia marah. Dia salahin Yusuf dan Maryam. Ayat Quran yang disalahin.
surah Quran yang dia salahkan. Masya Allah, ini terobsesi. Jadi kalau baca Quran nggak merubah wajah, tapi merubah akhlak sifat iya. Tapi kalau wajah tidak, bagaimana cetakannya? Nah, jadi saudara, jamaliyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah ini sungguh luar biasa. Tampan Rasulullah, bukan hanya tampan beliau, tapi yang lekat pada diri beliau juga disebutkan tuh dalam Maulid Berjanji, Sarfal Anam, bahkan juga Maulid Diba itu disebutkan. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tanda kenabian, wa zuhurihi alamah. Beliau memiliki tanda kenabian yang ada di belakang punggungnya. Akan disebutkan dalam catatan riwayat sahih itu, ya, seperti telur burung merpati. Ya, kalau itu terbuka, terpancar cahaya dan mengeluarkan wangi yang semerbak, harum yang luar biasa. Wa zuhurihi alamah. Di punggung dia. Nah, di sini juga saya kira bapak-bapak ada nih. Ada nggak yang benjolan telur di sini, ada nggak? Ada RT Iman, kita lihat kemarin ada tuh RT Iman benjolan di sini tuh. Menkiongan itu mah. Ya, Rasulullah itu alamatun nubuwah, tanda kenabian. Ya, tanda kenabian. Makanya sampai disebutkan dalam catatan riwayat saudara, dari tanda kenabian itu ini dibaca oleh banyak pendeta-pendeta, dibaca oleh rahib-rahib tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Salman Al-Farisi, seorang Persia yang ketika itu belum Islam, dia berada di kota Madinah, yang beliau menginginkan mencari kedamaian, mencari agama yang sesungguhnya. Lalu banyak dia bertemu dengan pendeta-pendeta, lalu disampaikan tentang risalah nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ciri yang disebutkan di situ. Ya, kata pendeta-pendeta, Salman, kalau antum nanti pengen melihat tentang Nabi di akhir zaman, nanti ada itu Nabi yang namanya Ahmad, ismu Ahmad. Dia punya tanda-tanda kenabian. Ada ciri-ciri khusus Rasulullah itu. Apa cirinya? Pertama, Rasulullah tuh nggak pernah mau makan sedekah. Nggak mau dia makan sedekah. Nerima sedekah dia nggak mau. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah mau menerima hadiah. Lalu ciri berikutnya ada tanda kenabian di punggungnya. Itu Rasulullah. Ini Salman Al-Farisi ini menarik perhatiannya, saudara. Dia ingin mencari siapa itu Rasulullah. Akhirnya ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ya, Rasulullah SAW ini, dia hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bersama sahabat, didengarlah oleh Salman Al-Farisi bahwa akan ada hijrahnya Nabi dan para sahabatnya. Ketika itu berada di membangun membangun Masjid Quba di situ. Maka Salman Al-Farisi ini mendatangi Rasulullah, dan dia nggak tahu, pengen tahu tanda-tanda yang disebutkan apakah benar. Salman Al-Farisi ini membawa sepiring kurma. Dia datang kepada Rasul, ya, dia katakan, kamu ini orang yang hijrah, tamu yang ada di sini, maka aku akan sedekahkan kepada kamu. Apa itu? Ini ada kurma buat kamu dan sahabat-sahabat. Oh, untuk apa? Sedekah saya buat kamu. Maka ketika mendengar itu, kata Rasulullah, kalau kamu bilang sedekah, berikan pada yang lain saja, saya tidak makan sedekah. Maka saat itu Salman mengingat tentang pembicaraan pendeta-pendeta itu, bahwa ciri Rasulullah itu tidak makan sedekah. Tapi masih ada dua ciri lagi yang harus dia buktikan. Keesokan harinya Salman bawa lagi itu kurma yang ada di piring itu, dia bawakan, ya, wahai tamu, ini saya berikan kepada kamu, ya, hadiah untuk kamu. Nah, kalau kamu bilang hadiah, kata Rasul, saya makan. Maka diambil sahabat-sahabat, ayo makan. Ini hadiah dari Salman, ini hadiah. Dimakan semua kurma. Nah, Rasul makan hadiah. Ditemukan dua jawaban itu. Berarti benar ini Rasulullah. Cuman ada tanda satu lagi yang ingin dibuktikan oleh Salman Al-Farisi.
yaitu tanda kenabian pada diri Rasulullah yang lekat di punggungnya. Cuman bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ini ketika Rasul lagi ngobrol-ngobrol, Salman itu duduk di belakang Rasulullah. Nah, Rasul paham Salman itu ingin mendeteksi tanda kenabian beliau. Beliau sedikit membuka bajunya dan memperlihatkan kepada Salman. Ketika itu, saudara, Salman melihat dengan jelas ternyata apa yang disampaikan pendeta-pendeta itu benar adanya. Ada tanda kenabian di sebelah kiri punggung Rasulullah, dan itu bercahaya bahkan mengeluarkan wangi yang semerbak. Saat itu juga Salman mendekap Rasulullah dan dia katakan bahwa Rasul, engkau benar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu juga Salman menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman bercerita tentang dirinya bahwa dia bekerja kepada orang Yahudi sebagai budak. Maka saat itu Salman mengatakan, saya ini seorang budak wahai Rasul, budak kepada orang Yahudi. Nah, ketika mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bebaskan kamu, hantarkan aku kepada majikanmu. Sampai kepada majikan Salman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, akan kubebaskan Salman Al-Farisi dari perbudakannya. Ini orang Yahudi pinter, saya kan nggak mau bebaskan Salman, katanya nggak mau, saya budak saya dibeli, dibayar dengan harga yang mahal, belum mau juga. Yang akhirnya ketika ditawarkan harga yang tinggi dia mau, tapi dengan syarat, uang yang tinggi untuk beli budak ini Salman untuk dibebaskan aku terima, kata orang Yahudi, cuman dengan syaratnya apa? Syaratnya Salman ini harus menanam pohon kurma sebanyak 100 pohon kurma yang ada di pekaranganku. Kalau dia tumbuh berkembang pohon kurma itu, maka baru Salman akan bebas dari perbudakannya dengan uang yang kuterima ini. Masya Allah. Menanam kurma ini kan berpuluhan tahun, Pak. Bertahun-tahun baru tumbuh, saudara. Tapi Rasulullah katakan, baik kalau begitu, uang kau terima, masih ada syarat yang akan kupenuhi, aku akan tanamkan pohon kurma untuk kamu, silakan. Maka diberilah biji-biji kurma sebanyak 100 itu, Rasulullah ambil, digali lubang-lubang di pekarangannya orang Yahudi itu, ditaruh lubang-lubang, yang nanam Rasul langsung yang menanamnya itu. Biji kurma ditanam oleh Rasulullah, bismillah, 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 tanam Rasulullah. 99 saja Rasul tanam, yang satu ditanam oleh Umar. Diam-diam Umar yang nanam satu itu. Ditunggu, saudara. Ditunggu dalam catatan riwayat. Dalam 1 tahun, alangkah terkejut orang Yahudi. Ini berkembang, pohon kurma ini berkembang, saudara, dengan buah-buah yang bagus dan ranum. Kaget orang Yahudi. Padahal menanam kurma itu puluhan tahun baru berkembang dan baru berbuah. Ini baru 1 tahun sudah berkembang. Ini kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau Rasul ingin bim salah bim habrakadabra dengan mukjizatnya biiznillah, dengan izin Allah, hari itu ditanam, besok udah tumbuh besar bisa. Cuman itu melawan adat kebiasaan orang-orang sekitar. Nanti dianggapnya sihir, ya, dianggapnya sihir. Ditunggu 1 tahun. Yang sebenarnya tidak ada umumnya kurma itu 1 tahun tumbuh, puluhan tahun, tapi cukup 1 tahun kurma itu tumbuh berkembang, saudara. Orang Yahudi kaget, yang akhirnya kata Rasul, ini udah berkembang kurma ini dalam 1 tahun, maka aku akan bebaskan Salman. Oh belum, aku hitung 1, 2, ada 99 saja, yang satu lagi masih kecil nggak berkembang. Loh, kaget Rasulullah, aku udah tanam kok nggak berkembang. Akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku yang menanam itu, 1 biji kurma yang kutanam. Lalu kenapa kau tanam, Umar? Ya, aku ingin membuktikan mukjizatmu ya Rasulullah, kebenaran mukjizatmu, maafkan aku ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu cabut lagi itu pun. Ditanam lagi oleh Rasulullah, dalam kurun waktu 1 tahun kembali berkembang, jadi 2 tahun, saudara, berkembang. Itulah kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Salman Al-Farisi ini dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini luar biasa.
Jarang, Pak. Ini di luar adat kebiasaan manusia. Maka pantas saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah di samping jamaliyah memiliki kemujizatan yang luar biasa, juga setiap sesuatu yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya Rasulullah ini mendatangkan keberkahan. Tangannya Rasulullah mendatangkan keberkahan, saudara. Wa yaduhu tazharu, tangannya itu menampakkan barakatuhuma bit-ta'ami was-sarab. Tangan Rasulullah kalau menyentuh pada makanan, bil mata'imi wal masyaribi, ketika Rasulullah menyentuh makanan dan minuman, maka makanan dan minuman itu menambah keberkahan. Itulah mujizat Rasulullah. Maka tadi pohon kurma dipegang sama Rasulullah, bijinya berkah. Maka setiap makanan yang dipegang Rasulullah mesti berkah. Makanan yang ada di maulid Nabi mesti berkah. Makanya habisin. Yang begitu mah jangan pakai diajarin, katanya Kiai, udah habis duluan yang begitu. Berkah Rasulullah. Jadi kalau dia pegang minuman, dia pegang makanan, itu nambah berkah tuh Rasulullah. Bayangkan saudara, ini subhanallah, mukjizat yang luar biasa pada diri beliau, yang memang ini yang kita tahu dari maulid ini. Kita mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana mukjizat beliau. Terbesarnya kita tahu Quran, tapi ciri-ciri yang ada pada beliau yang kita belum tahu. Tampan dia punya. Ada satu lagi yang lekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalaliyah. Sifat jalaliyah adalah wibawa karismatik. Udah tampan berwibawa, itulah Rasulullah. Coba bayangin saudara, antum kalau punya seorang pemimpin tampan, ganteng, berwibawa dan jujur adanya, kira-kira senang nggak? Wah, senang. Coba kayak model RT kita, RW kita nih, wajahnya ganteng, tampan, jujur, senang nggak? Senang. Rasulullah tampan, berwibawa, jujur, karismatik. Masya Allah, siapa yang tidak tergila-gila dengan Rasulullah? Ini ada orang jelek, udahnya jelek, pesek, pendek, kagak mau sholat, gak mau ibadah, ya. Rasulullah tampan, berwibawa, rajin ibadah, memiliki sifat jujur. Makanya malu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak orang-orang yang jelek, pesek, pendek, nggak pernah ibadah? Ada? Siapa orangnya? Saudara yang dirahmati Allah, ini menjadi catatan. Makanya dengan maulid yang diadakan ini, saudara, ini memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Kita sebagai umat agar mudah memahami apa yang dibawa Rasul, dan juga mudah mendengarkan apa yang disampaikan Rasul melalui hadis-hadis. Al-Quran sebagai wahyu, hadis sebagai keterangan-keterangan yang beliau bawa, lalu kemudian dibacakan oleh para ulama-ulama sebagai kepanjangan tangan beliau. Al-ulama warasatul anbiya. Tujuannya agar kita mampu mendengarkan Quran dan hadis yang dibaca oleh para ulama. Begitu Pak. Jadi maulid datang ini, hadir kita ke maulid itu mendengarkan fatwa-fatwa ulama, mendengarkan Quran dan sunnah, juga sirah nabawiyah yang dibaca tadi oleh tim hadrah ini. Tujuannya itu. Makanya kalau orang-orang yang memiliki hati yang dengki, saudara, memiliki hati yang kotor, sulit nih datang kemari, sulit mendengarkan fatwa, sulit mendengarkan nasihat kalau hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, mudah. Hatinya bersih, mudah. Makanya kata Imam Ghazali apa dalam kitab Ayyuhal Walad, kapan nasihat itu bisa berguna wahai Syekh? Kata Syekh, memberi nasihat itu adalah perkara yang mudah. An-nasihatu sahlun, memberi nasihat itu perkara yang mudah. Wa qabuluha muskil, menerima nasihat yang rada susah. Nah, kalau ngomong doang gampang. Makanya ini belajar juga buat saya.
Saya jangan cuma beri nasihat, tapi juga saya harus pandai menerima nasihat. Ini begitu Pak. Ada orang dinasihati tapi nggak pernah mau mendengar nasihat itu. Itu yang susah. Kenapa itu bisa terjadi wahai Syekh? Lantaran hatinya bercampur kedengkian, hatinya kotor, merasa ingin menang sendiri dan paling pintar. Maka orang kalau sudah seperti itu akan hancur dan hancur, gak akan pernah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran Pak dari Maulid nih. Ini pelajaran dari Maulid ya. Nah, saya tanya, antum pengen gak taufik? Pengen taufik gak? Pengen kan? Taufik itu satu kekuatan yang diberikan Allah kepada hamba untuk menjalankan ketaatan. Taufik itu diterima, taufik itu didapat bagi orang-orang yang lembut hatinya dan mau mencari taufik itu. Kalau hatinya udah kotor nggak bisa Pak. Bawaannya dengki sama orang, benci sama orang, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa taufik itu hadir di hati dia. Ada kekuatan taat dari Allah, itu namanya taufik. Khalqu qudrati ta'ati lil abdi, itu taufik namanya. Kekuatan yang diberikan Allah kepada seorang hamba untuk bangkit taat gitu. Makanya orang kalau ada taufik, saudara, taufik diberi sama Allah, tuh mau berangkat kebaikan-kebaikan itu mudah bagi dia. Mau sholat berjamaah gampang, mau berzikir gampang, baca Quran gampang, bangun malam gampang, hadirin maulid gampang, ngaji gampang, sedekah gampang, musolah lagi dibangun, masjid lagi dibangun, pengen ngeluarkan sedekah gampang. Tuh orang punya topik saudara, gampang bagi dia. Tapi kalau orang yang udah nggak ada taufik, susah. Diajak ngaji susah, diajak berjamaah susah, diajak berzikir susah, diajak baca Quran susah. Senangnya ngapain? Senangnya nongkrong, main gaplek, main catur, mancing, lupa sama sholat. Itu namanya orang gak ada taufik. Ya kalau main catur sholat sih enggak, kalau main catur sholat mah enggak. Ini main catur lupa sholat, tuh orang gak punya taufik. Ya kalau main catur terus sholat sih enggak, mancing terus sholat sih enggak. Nah, ini yang jadi masalah, mancing, main catur, main gaplek, lupa sama sholat gitu. Ada yang begitu? Ada? Ya, mana orangnya? Ya, kalau dia main catur, main gaplek sama sholat, ingat enggak, itu mah enggak. Itu dapat taufik itu juga. Iya. Jadi orang kalau nggak ada topik susah Pak. Mau diajak ngapain aja susah. Dia mau menang sendiri gitu. Dia mau menang sendiri dan sulit dia nerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contoh lain begini, saudara, Abu Jahal itu paman Nabi, itu adalah orang yang sama sekali kagak ada taufiknya, nggak ada taufiknya. Nah orang yang nggak ada taufiknya biasanya membenci kebenaran. Setiap ada kebenaran yang datang dari Allah dibenci sama dia. Benci itu orang yang nggak punya taufik. Orang lagi ngaji dibenci, orang lagi zikir dibenci, orang lagi adzan dibenci, orang lagi hadroh dibenci. Pokoknya dibenci aja. Kalau orang berbuat baik itu tanda orang yang nggak punya taufik. Abu Jahal satu-satunya orang tuh, salah satu contoh manusia yang nggak diberi taufik sama Allah. Makanya sama Rasulullah marah, dia nggak suka dengan Rasul. Tapi menjadi catatan buat kita, Abu Jahal itu saudara, Abu Jahal itu mengakui kerasulan Muhammad karena dia membaca kitab-kitab terdahulu. Akan datang Rasul ismu Ahmad, ponakannya sendiri, dia paham itu, dia paham. Cuman yang Abu Jahal dustai bukan kerasulannya, tapi yang Abu Jahal dustai adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah dalam syariatnya. Itu yang dia nggak suka. Makanya ada satu dialog Abu Jahal kepada Rasul, apa katanya? Kata Abu Jahal, ya Muhammad, inna la nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bih.
Itu yang ungkapan Abu Jahal sama Rasulullah. Kata Abu Jahal, Muhammad, sesungguhnya kami ini enggak ndustain kamu sebagai Rasul. Aku akuin kok akan datang Rasul terakhir ismu Ahmad, yaitu kamu. Aku enggak dustai itu. Ini anehnya Pak. Amma Rasul enggak mendustai dia sebagai Nabi, enggak didustain. Namun akan tetapi yang aku dustakan kepada kamu itu adalah sesuatu yang datang kepadamu, yang kamu bawa itu Quran, sunnah, syariahmu yang aku dustai Muhammad. Kalau kamunya enggak, tapi Quran dan sunnah yang kau bawa itu yang aku dustai. Apa yang didatangkan kepadamu yang kau bawa itu yang aku dustai, katanya. Kau perintah sholat, aku ogah. Kau perintah puasa, aku ogah. Kau perintah zakat, aku ogah. Itu yang kudustai. Adapun kerasulannya enggak, aku enggak dustai. Oh ternyata saudara, orang-orang sekarang juga banyak yang ngikutin Abu Jahal. Kelompok-kelompok Abu Jahal itu banyak saudara. Hampir banyak orang-orang Islam ngakuin nabinya Nabi Muhammad, betul? Nabi kamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begitu. Dia percaya dengan Rasul sebagai Nabi, tapi dia nggak percaya dengan sholat yang diperintah Nabi. Ngaku umat Nabi tapi nggak sholat, ada? Ngaku umat Nabi dan diakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi baca Quran ogah, sholat berjamaah ogah, zikir ogah, tadarus ogah, silaturahim ogah. Kerjaannya benci orang, mendengki orang. Itu tandanya dia benarkan kerasulan Muhammad, tapi dia tidak benarkan syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang ini sama dengan Abu Jahal. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Siapa? Di sini ada nggak? Oh. Ini ngakuin Nabi tapi nggak pada ngikutin syariah Nabi. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal. Jangan sampai. Nah, kita sebagai umatnya dengan maulid ini mendeteksi diri kita sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Cinta dengan Rasul, sayang dengan Rasul, membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta Rasul, kita cinta Allah. Makanya ini semua menjadi catatan saudara buat kita ya. Ini catatan. Maka kalau kita duduk di majelis ilmu itu bukan perkara gampang saudara, perkara susah. Kalau orang yang belum ada topik, susah datang di majelis ilmu. Bapak, Ibu sekalian, ini saya mau kasih catatan. Makanya orang-orang taklim itu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu saudara, itu rata-rata orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Insya Allah orang-orang yang diberi topik sama Allah. Beda dengan orang-orang yang datang dalam tahlilan. Beda sudah. Tahlilan, bukan benci tahlilnya, bukan. Tahlilan, tahu tahlilan? Taklim sama tahlil beda. Setannya tuh banyakkan di taklim. Kalau tahlil tuh setannya hampir nggak ada itu. Tahlilan, bukan benci tahlilan, tidak, sama sekali tidak. Maksudnya apa saudara? Coba lihat. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang membedakan orang beriman dengan munafik? Kalau orang di taklim semuanya rata-rata orang beriman. Kata Rasul, innal mu'mina himmatuhu bis salati wasyami wal ibadah. Orang beriman yang ada di otaknya itu salat, puasa, ibadah. Salat, puasa, ibadah. Dan segala aktivitas apapun yang dimilikinya adalah ibadah. Mau bekerja ibadah, mau berzikir ibadah, mau apa saja ibadah. Lalu di pikiran dia itu tiga, salat, puasa, ibadah, ibadah, salat, puasa, begitu seterusnya. Itu orang beriman. Tapi orang munafik apa? Wal munafiqa himmatuhu bit ta'ami wasyarabi kal bahimah. Orang munafik yang ada di otaknya itu makan minum seperti binatang. Munafik. Beda dengan mukmin. Kalau orang beriman begitu diajak ke taklim, nggak ada makanannya, tetap
tetap ngaji dia. Betul? Tetap duduk di majelis ilmu, karena yang dia cari itu ilmu Allah, bukan makanannya. Kalau ditanya oleh orang mau kemana, mau taklim, ayo ikut taklim. Orang-orang yang beriman itu akan bertanya, gurunya siapa, kitab yang disampaikannya apa. Tuh, yang dia tanya itu, karena biar bersanad di sini, karena dia berilmu. Tapi kalau orang munafik ditanya, ngaji, dia nanya kita lagi, ada makanannya nggak di kajian? Tuh, itu munafik tuh. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa itu? Nah, lu munafik berarti lo, ya. Munafik lo. Kalau ngaji nanya makanan lo, ya. Iya. Kalau maulid ada makanan berkah. Kalau maulid ada makanan berkah. Berkah. Ini salah satu hadiah dari maulid nih, makanan. Iya. Nah, kalau orang taklim kagak dilihat. Coba dah. Orang tahlil. Tahlil kan makanan banyak tuh. Banyak tahlilan nih. Apalagi nujuari. Wow, banyak yang datang, saudara. Banyak yang datang. Kenapa? Karena terobsesi di otak dia. Tahlilan, makanan banyak, berkat ada. Apalagi di rumah, apa kata bininya, bang, 2 hari kita nggak makan nih bang, nggak punya duit. Ntar nunggu nujuari. Nunggu nujuari ada berkatnya. Karena ada berkatnya gitu. Yang dia cari ada teng-tengannya, saudara. Makanya ada juga orang yang hidupnya nanti kematian, ada kematian tetangga, bukan kematian dia. Ya, kalau bininya ngeluh sama dia, bang, bagaimana nih kita udah nggak makan-makan, nunggu tetangga mati dulu, ntar gak ada tahlilan gitu. Nunggu tetangga mati, dia bilang, biar ada tahlilan gitu. Nanti bisa makan segala macam. Nah, obsesinya makan mulu dia. Ya, kalau orang beriman nggak begitu, saudara. Orang beriman. Ya, beda tahlil sama taklim beda. Kalau taklim tuh biar nggak ada makanan, cuma ngopi doang, tetap banyak pak orang-orang yang beriman, tetap dia cari ilmu Allah di mana saja. Tapi kalau orang-orang yang bukan beriman itu banyak ditahlil, banyak ditahlil. Kata tuan rumah, nanti tahlilan habis isya, beduk maghrib udah di sono dia, beduk maghrib udah di sono, belum juga dia isya berjamaah udah ada di sono dia. Naudzubillah, itu jangan sampai begitu. Apalagi nih, saya suka ngomong berkali-kali di jamaah, orang miskin mati, orang kaya mati. Begitu dua-duanya tahlilan, nih kalau orang munafik nyarinya orang miskin sama orang kaya? Orang kaya yang dicari. Kenapa? Dia pikir kalau orang kaya tahlilan banyak makanannya, orang miskin kagak ada makanannya. Begitu waktunya bareng tahlilan 50 orang ke tempat orang kaya, ke orang miskin cuman 5 orang. Ya, ini yang menjadi catatan. Kenapa bisa begitu? Karena yang terobsesi di otak dia itu makan dan minum. Apalagi di orang kaya, katanya satu orang yang datang ke sana, di samping berkat makanan ada amplopnya tuh. Ada amplopnya. Jadi kenceng dia. Ini hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Jangan sampai pada masa Khalifah Abdullah bin Umar. Di masa itu Khalifah Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab anaknya bernama Abdullah bin Umar, itu banyak membebaskan budak-budak taat, saudara. Jadi budak taat itu dibebaskan oleh Abdullah bin Umar lantaran karena ketaatannya gitu. Ya, pertama Abdullah bin Umar ini mengikuti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu keseharian beliau itu kalau dikasih duit oleh Rasulullah dikumpulin, udah banyak buat bebasin budak. Karena membebaskan budak itu, budak-budak taat itu pahalanya melebihi sedekah. Lebih sedekah. Nah, ini Aisyah kerjaannya. Selalu bebasin budak, diikuti oleh Abdullah bin Umar pada masanya. Jadi kalau ada budak-budak yang taat di kota Madinah, dipanggil oleh Abdullah bin Umar, sini, majikanmu siapa? Si Fulan. Ya, panggil majikanmu, aku akan merdekakan kamu dengan biaya pun berapa, aku akan bayar bebas karena kamu taat gitu, jaminanmu taat kepada Allah. Senang dibebasin pak, dibebasin oleh Abdullah bin Umar. Mendengar itu, budak-budak yang kagak taat itu, yang tadinya nggak taat jadi taat. Taatnya taat mendadak, taat
taat mendadak karena pengen dibebasin oleh Abdullah bin Umar, pakai gamis, pakai tasbih, duduk di masjid tasbih, matanya sambil melirik, mana Abdullah bin Umar nih, udah lewat belum nih gitu. Karena dia pengen dibebasin biar dilihat Abdullah bin Umar, dia taat. Lalu kemudian benar Abdullah bin Umar nggak milih-milih, saudara. Ketika melihat, oh budak-budak pada taat, dipanggilin, sini. Majikan kamu siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh dia zikir dia. Si Fulan, saya bebaskan kamu karena ketaatan kamu, kata Abdullah bin Umar. Dibebasin, Pak. Begitu selesai dibebasin, kembali lagi jahatnya, rampok, judi, wah macam-macam. Sampai masyarakat Madinah bilang begini sama Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kamu itu ditipu dia. Kamu itu selalu royal membebaskan budak. Dia itu bukan orang taat, budak-budak jahat dia itu. Karena dia menjadi taat lantaran pengen dibebasin kamu. Kamu ditipu, katanya. Abdullah bin Umar tersenyum. Kata Abdullah bin Umar, ya, man khada'ana billahi faqad khada'ana lahu. Siapa orang yang menipuku atas nama Allah, ya maksudnya dia itu menipu Abdullah bin Umar atas nama Allah, pakai pakaian yang muslim, taat, agama di apa namanya, sebagai apa? Sebagai rujukan begitu ya. Dia pakai atas nama Allah menipuku, maka sesungguhnya aku yang menipu dia. Bahkan dia pun sedang menipu dirinya, katanya. Coba buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ciri orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu sedang menipu orang beriman, menipu Allah dan orang beriman, padahal dia sedang menipu dirinya, dia tidak menyadarinya. Ini Abdullah bin Umar biasa saja, duitnya keluar untuk membebaskan budak-budak yang taat, nggak masalah bagi Abdullah bin Umar. Cuman pelajaran buat kita dari kisah ini, tertanam pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Nih kan banyak nih orang-orang nggak pada suka ngaji, tiba-tiba ngajinya rajin. Karena apa? Karena ada undian umroh. Ada yang begitu? Ngaji rajin karena ada undian umroh. Ngaji rajin karena ada sesuatu yang akan diberikan oleh dia. Salah yang begitu. Ini pelajaran nih. Berarti kalau begitu sama aja ngajinya orang-orang munafik, bukan orang beriman. Kalau orang beriman nggak ada undian atau ada undian, bagi dia sama saja. Yang penting intinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya saudara yang dirahmati Allah, ini menjadi catatan penting buat kita. Peristiwa Maulid, peringatan Maulid yang diadakan ini membangkitkan gairah iman kita untuk selalu dekat dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita berkata bahwa diri kita ini benci Maulid. Kalau kita udah benci Maulid, berarti kita benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid, lahirnya Rasul, membangkitkan gairah iman kita untuk dekat dengan Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau saya tanya saudara, ya, kalau saya tanya saudara, nanti kalau mati saudara, pengen dapat syafaat Rasulullah enggak? Pengen dapat syafaat Rasulullah enggak? Pengen. Kalau kita pengen saudara, mulai saat ini banyakin diri kita bersalawat, banyakin kita dekat dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita udah dekat dengan apa yang diajarkan Rasulullah, taufik akan diberi dan mudah diberi sama Allah. Kalau kita benar-benar sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nih, ama di tempat-tempat begini nih jangan pernah bosan saudara. Di tempat-tempat majlis ilmu jangan pernah bosan saudara. Di mana saja. Karena disinilah sebenarnya yang dapat menggugurkan dosa, menambah pahala yang gak bisa diukur oleh apapun. Sampai Rasul pernah bersabda, kata Rasul apa? Idza marartum birriyadil jannah
apabila kalian berjalan menemukan riyadul jannah, kebun-kebun surga, taman-taman surga kau temui, katanya, farta'u, mampir kalian, mampir walaupun sesaat, mampir di kebun surga itu. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa ada taman surga itu Rasul di dunia ini? Jawab Rasul, ada. Apa itu Rasul? Qilahu dzikri ay majalisil ilm, di mana tempat ditanamkannya ilmu-ilmu Allah, disebut nama-nama Allah, disebut Al-Quran dan Sunnah, disampaikannya pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu agama, majlis-majlis ilmu. Ketika itu kau temui, itulah raudhah min riyadil jannah. Mampir kalian, menggugurkan dosa kalian dan mendatangkan pahala dari Allah. Masya Allah. Kita jangan ngimpi dulu Pak dapat raudhah di kubur, jangan ngimpi dulu. Kalau kita males duduk di majelis ilmu, jangan ngimpi dapat raudhah di dalam kubur. Kita pengen dapat raudhah di dalam kubur, taman-taman surga. Kubur itu kan dua, kalau gak raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran, taman-taman surga, lubang-lubang neraka. Jangan mimpi kita mendapatkan raudhah di kubur kalau kita benci raudhah yang ada di dunia. Kita benci majelis ilmu, hati-hati. Ini menjadi catatan saudara. Nanti kita bakal menyesal di saat kita mati. Kita nyesal saudara. Kenapa dulu saya gak duduk di majelis ilmu? Makanya saya suka bilang RT, RW, siapapun, pejabat apapun, ada raudhah, datengin raudhah, berkah hidupnya. Itu baru bagus. Ada RT rajin taklim, ada RW rajin taklim, LMK rajin taklim, cakep. Kayak RW 8 rajin taklim, ya Mas Ri, Masya Allah luar biasa, berkah. Di mana aja dia hadir. Ini menunjukkan kemuliaan RW. RT bisa hadir di majelis ilmu, mulia ke RT-annya. Maka kalau ada pemilihan lagi, pilih tuh RT. Begitu saudara. Ini ada RT sama taklim benci, ada RW sama taklim benci, sama jamaah benci. Ya jangan pilih lagi itu RW. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya, jangan sampai seperti itu ente. Jadi kalau kita jadi orang yang sudah terkemuka, maka jangan pernah kita membenci persoalan di kampung itu. Apalagi persoalan-persoalan tentang majelis ilmu. Jangan benci. Jangan pernah benci majelis ilmu. Kalau kita menjadi pemimpin, ikutin pertemuan-pertemuan di majelis-majelis, ikutin. Insya Allah kepemimpinan kita bakal berkah. Makanya saya punya jamaah. Sampai sekarang astarnya itu, astar kejamaan saya, jamaah itu, dari sebelum dia menjabat sampai dia udah menjabat, bahkan dia sampai pensiun, rajin zikir dan taklimnya. Sampai sekarang tuh, emang dia bilang, saya kiai pengen sampai mati tetap ada di raudhah min riyadil jannah. Dia udah lengser dari ke-RW-annya, tetap kita panggil Pak RW. Kenapa? Karena RW-nya melekat pada raudhah min riyadil jannah. Nggak bisa hilang mulut seorang kiai menyebut dia bukan Pak RW. Kenapa? Dulu kau jadi RW, rajin taklimnya. Dulu kau jadi RW, zikir di mana-mana. Maka ke-RW-anmu itu membekas. Walaupun Anda sudah lengser, RW kebaikanmu lekat pada badanmu. Begitu saudara. Cakep tuh yang begitu. Bagus nggak? Bagus. Ini ada RW, ada RT gak pernah ngaji. Begitu lengser, ya sudah. Kalau dia lengser jadi RT jadi RW, pinter ngajinya di mana-mana, zikirnya di mana-mana, sosialnya luar biasa, cakep tuh RW, cakep tuh RT. Ini saya lagi ngomongin RW saya yang cakep begitu tuh. RW saya begitu, RW 8. Rajin zikirnya, rajin taklimnya. Amin. RT-nya juga sama, ya teh. Oh. Sama. Nah, ini artinya memberikan solusi kebaikan buat kita. Memberikan kebenaran buat kita, enggak membenci sesuatu kebenaran. Nah, makanya saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini penting. Peringatan Maulid ini menggugah
diri kita agar bersifat tawadu, rendah, dan terus mencintai ilmu Allah. Kalau kita sudah ada dalam cinta kita terhadap ilmu Allah, insya Allah kemudahan, taufik, hidayah akan selalu diberi oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira ini aja yang disampaikan melalui peringatan Maulid dan sekaligus membuka majelis ilmu. Nih Pak RW, maaf Pak RW ya, malam Jumat kita buka di sini Pak RW, hadir ya. Nah, insya Allah di Nurul Ulum udah sering rajin dia. Ya, ini malam Jumat hadir, ada kesempatan insya Allah tambah berkah, RT-nya tambah berkah. Kita doain RT Jujun tadi tuh yang jatuh ya, beliau kayaknya masuk angin kali ya, masuk angin itu, mudah-mudahan sehat ya, sembuh ya, masuk angin kayaknya beliau itu ya, masuk angin. Kita doakan juga dia, mudah-mudahan nggak apa-apa dan sehat kembali. Nah saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekelumit untayan Maulid ini mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua dan pelajaran khusus untuk kita, dan bisa kita jadikan amal, bahkan kita jadikan ilmu di dalam kehidupan kita insya Allah. Maka saya akan doakan tadi RT Jujun ya, saya doakan bacain Fatihah untuk beliau, juga termasuk di sini kepengurusan agar tetap solid istiqomah di dalam mengembarkan siar-siar agama Allah ya. Kita bacain Fatihah buat RT Jujun tadi yang pingsan ya, kita bacain, semoga dipulihkan kembali oleh Allah. Wa tilkaniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ini saja yang disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.